Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 10 akan membahas materi mengenai kemiskinan dan disparitas pendapatan di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama adalah Saya Samila Sabsuha. Saya Janiar Syariam Haji Ali. saya Sriani Kader, dan saya Nanda Majaya Tutowo. Kemiskinan dan disparitas pendapatan merupakan permasalahan kompleks yang masih dihadapi oleh Indonesia. Meskipun telah ada berbagai upaya pengatasan, namun tentang ini perhatian serta kolaborasi dalam berbagai pihak berikut akan dibahas lebih dalam mengenai definisi penyebab, dampak, serta kebijakan dan peran masyarakat dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu definisi dan konsep kemiskinan. Absolut, kondisi di mana pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Yang kedua, multidimensi. Konsep kemiskinan yang tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi, tapi juga mencakup aspek-aspek lain seperti sosial budaya, politik, dan lingkungan. Dan yang ketiga, relatif. Kondisi di mana pendapatan seseorang berada di atas garis kemiskinan, namun jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab kemiskinan. 1. Faktor internal. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya akses pendidikan dan kesehatan, serta rendahnya produktivitas kerja. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti kemampuan, motivasi, dan peluang yang dimiliki oleh individu. 2. Faktor eksternal. Kondisi geografi, sosial, ekonomi, dan politik yang kurang mendukung seperti infrastruktur yang buruk, kesenjangan akses terhadap sumber daya, kebijakan pemerintah yang kurang tepat, serta situasi ekonomi dan politik yang tidak stabil. 3. Faktor struktural. Adanya ketidakstabilan dan diskriminasi dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik yang menyebabkan ketimpangan akses dan peluang bagi masyarakat miskin. Selanjutnya, dampak kemiskinan terhadap masyarakat. 1. Kesehatan. Kemiskinan dapat menyebabkan rendahnya akses dan kualitas layanan kesehatan, serta gizi buruk yang berdampak pada kesehatan dan perkembangan fisik maupun mental. 2. Pendidikan. Anak-anak dari keluarga miskin seringkali memiliki kesempatan yang terbatas untuk mengakses pendidikan yang berkualitas, sehingga membatasi peluang untuk meningkatkan kualitas hidup. 3. Sosial ekonomi. Kemiskinan dapat memicu munculnya masalah-masalah sosial seperti kejahatan, ketergantungan pada bantuan, serta menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat. 4. Lingkungan. Kemiskinan juga dapat mendorong masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam secara tidak berkelanjutan sehingga berdampak negatif pada lingkungan. Yang berikutnya ada kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Yang pertama, bantuan sosial. Memberi bantuan tunai, sembako, dan layanan dasar untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin. Yang kedua, ada pemberdayaan ekonomi. Bantuan modal, pelatihan, dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas masyarakat miskin. Dan yang ketiga, pengembangan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan fasilitas kesehatan untuk meningkatkan akses masyarakat. Selanjutnya, peran masyarakat dan swasta dalam pengentasan kemiskinan. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu donasi. Masyarakat dan swasta dapat berpartisipasi melalui donasi tunai atau barang kepada lembaga sosial atau komunitas yang membantu masyarakat miskin. Yang kedua, kegiatan sukarela. Terlibat dalam kegiatan sosial seperti pendidikan, pelatihan, atau bantuan langsung kepada masyarakat miskin. Dan yang ketiga, kemitraan dengan pemerintah atau masyarakat untuk mengembangkan program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya yang keempat, advokasi, yaitu masyarakat sipil dapat melakukan advokasi kebijakan untuk mendorong pemerintah dalam pengambilan langkah-langkah yang lebih efektif dalam pengentasan kemiskinan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang
Tantangan dan kendala dalam pengentasan kemiskinan. 1. Koordinasi multisektor. Dibutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil untuk mengintegrasikan berbagai program dan kebijakan pengentasan kemiskinan. 2. Keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran pemerintah untuk mendanai program-program pengentasan kemiskinan yang komprehensif dan berkelanjutan. 3. Kesenjangan informasi. Masih adanya kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat terkait program-program dan bantuan yang tersedia. Baik, dapat kami simpulkan bahwa kemiskinan dan disparitas pendapatan di Indonesia merupakan permasalahan kompleks yang membutuhkan upaya bersama dari pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi diperlukan untuk mengatasi akar permasalahan, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur, serta peningkatan akses terhadap layanan masyarakat. Kolaborasi dan koordinasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan dan kendala yang ada. Dengan komitmen dan kerjasama yang kuat, diharapkan Indonesia dapat mempercepat pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan di masa mendatang. Baik, itu saja penjelasan singkat dari kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.